Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hisyam Ahyani dan rekan saya Fakfurozi. Kami berdua dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon, jurusan Tadris Matematika semester 3. Bagaimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan dijauhkan dari wabah COVID-19 yang sedang merajalela ini. Amin ya robbal alamin. Pada video kali ini, saya dan rekan saya akan menjelaskan satu materi mengenai logaritma. Baik, langsung saja kita ke pembahasan. Nah, ini dia ada 5 pokok pembahasan. Yang pertama, pengertian logaritma. Yang kedua, mengubah eksponen ke logaritma dan sebaliknya. Yang ketiga, menghitung X pada persoalan logaritma. Yang keempat, sifat-sifat logaritma. Dan yang kelima, penerapan logaritma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pengertian logaritma. Apa sih itu logaritma? Coba deh kalian perhatikan bilangan 2 pangkat 5 sama dengan X. Nah, proses mendapatkan X ini disebut perpangkatan atau eksponen. Nah, jadi ini bentuk eksponennya. Sedangkan pada 2X, 2 pangkat X sama dengan 32. Nah, proses mendapatkan X ini, pangkat ini, disebut logaritma. Jadi, logaritma merupakan inverse atau kebalikan dari perpangkatan atau eksponen. Nah, ini dia bentuknya. A log B sama dengan X, di mana A disebut bilangan pokok, disebut basis bilangan pokok. Nah, sedangkan B disebut numerus dan X disebut hasil logaritma. Di A basis, B numerus, dan X hasil logaritmanya. Nah, logaritma dinotasikan dengan loga ini dan didefinisikan jika A log B sama dengan X dengan A lebih dari 0 dan A bukan 1. A, B anggota bilangan real. Catatan, basis 10 logaritma tidak ditulis. Contoh, 10 log 10. Jika ada bentuk seperti ini, cukup ditulis log 10-nya saja. Jadi basis 10-nya dihilangkan. Ya. Pembahasan berikutnya. Nah, mengubah eksponen ke logaritma dan sebaliknya. Jadi eksponen ke logaritma dan logaritma ke eksponen. Ini dia bentuknya. Ini kan eksponen nih, A pangkat X atau perpangkatan kan A pangkat X sama dengan Y. Diubah ke bentuk logaritma. Jadi A ini naik ke atas jadi basis, X ini jadi hasil dari logaritmanya, dan Y jadi numerus dalam logaritma. Nah, contohnya 3 pangkat 2 sama dengan 9. Nah, 3 naik jadi basis, 2-nya jadi hasil logaritma, 9-nya jadi numerus. Nah, contoh lainnya misalkan 5 pangkat min 1 sama dengan 1/5 karena negatif ya. Jadi 1/5 naik, min 1 jadi hasil, lalu 1/5 jadi numerusnya. Nah, sekarang bentuk logaritma ke eksponen. Perhatikan format berikut. Mulanya A log Y. Nah, jadi tinggal A turun, jadi A. X-nya jadi pangkat di sini. Nah, terus Y numerusnya jadi hasil di perpangkatan. Jadi kebalikannya saja dari yang ini. Misalkan 2 log 32 sama dengan 5. 2-nya turun, 5 di hasil logaritma ini jadi pangkat, dan 32 yang numerusnya jadi hasil. Nah, seperti itu. Mudah ya. Oke, selanjutnya
menghitung nilai X pada persoalan logaritma. Nah, ada 3 contoh di sini dalam mencari nilai X, berbeda-beda letak X-nya ya. Yang di sini kita mencari X itu letaknya di hasil logaritmanya. Kalau di sini X-nya itu kita mencari basisnya berarti, dan di sini kita mencari numerusnya. Oke, yang pertama dulu, 2 log 16 sama dengan X. Jadi kita ubah dulu ke bentuk pangkat. 2 turun, X-nya naik jadi pangkat, numerusnya jadi hasil di sini. 2 pangkat X sama dengan 16. Nah, karena kita ingin mencari nilai X ini, nah, berarti kita 16 juga diubah ke bentuk pangkat. Jadi 16 kan 2 pangkat 4 ya. Karena 2-nya sudah sama, maka bisa dipastikan X sama dengan 4. Nah, seperti itu. Untuk contoh yang kedua, X-nya ada di basis. X log 9 sama dengan 2. Ubah ke bentuk pangkat, X turun, 2 naik, X pangkat 2, dan 9 jadi hasil. X pangkat 2 sama dengan 9. Kita ingin mencari X, berarti 9-nya juga diubah ke bentuk pangkat. Jadi 3 pangkat 2. Karena 2 pangkatnya sama, berarti X sama dengan 3. Seperti itu. Dan contoh yang ketiga, log X sama dengan 3. Ini sebenarnya 10 ya, 10 log X. Karena kan basis 10 nggak usah ditulis. Jadi log X sama dengan 3. Kita ubah ke bentuk pangkat 10, karena 10 kan tadi basisnya kan turun, 3-nya jadi pangkat. Nah, lalu X-nya yang numerus jadi hasil. Nah, karena di sini mencari nilai X kan nggak mungkin gini kan, harus bulat. Nah, berarti 10 pangkat 3 itu berapa? 1000. Nah, seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah sifat-sifat logaritma dasar. Sebenarnya ada 8 ini, yang awal tuh 1 sampai 3 yang dasarnya. Yang pertama, sifat pertama itu A log A sama dengan 1. Jadi jika ada bilangan sama basis dan numerusnya, pasti sama dengan 1. Contoh, 3 log 3. Nah, kita contohkan ini sama dengan X dulu ya, karena kan kita akan membuktikan sama dengan 1. 3 log 3 sama dengan X, berarti nanti kita cari X-nya harus sama dengan 1 kan. Ubah ke bentuk pangkat, 3-nya turun, X-nya di sini kan sama dengan X, X-nya naik jadi pangkat, dan 3 numerus ini jadi hasil. Nah, karena kita akan mencari X, membuktikan bahwa sama dengan 1, 3 kan dihasilkan dari 3 pangkat 1 kan, sama dengan 3. Nah, karena ini sudah sama 3-nya, jadi bisa dipastikan X-nya sama dengan 1. Jadi terbukti A log A sama dengan 1. 3 log 3 sama dengan 1. Nah, contoh lainnya bisa kalian pahami sendiri. Nah, sifat yang kedua, A log 1 sama dengan 0. Nah, contohnya ini aja yang ada ininya yang gampang. 6 log 1 sama dengan 0. Kita ubah ke bentuk pangkat, 6-nya turun, 0 di sini jadi pangkat naik, 1 numerusnya jadi hasil. Bilangan apapun yang berpangkat 0 kan pasti 1. Nah, jadi terbukti sifat ini. A log 1 sama dengan 0. Oke, yang ketiga adalah A log A pangkat N sama dengan N. Jadi sifat ketiga ini numerusnya memiliki pangkat. Pasti nanti hasilnya itu pangkat dari numerus itu sendiri apabila si numerusnya sama dengan basis. Contoh, 5 log 5 pangkat 2. Nah, jika ada pangkat di numerus, ini kita bisa taruh di paling depan sini. Jadi bentuknya 2 dikali 5 log 5. Nah, 5 log 5 ini kan bentuk dari A log A sama dengan 1. Berarti 5 log 5 ini sama dengan 1. Jadi 2 kali 1 sama dengan 2. Dimana 2 ini adalah pangkat dari numerusnya tadi. Nah, ini.
Jadi terbukti A log A pangkat N sama dengan N-nya. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Fafurozi. Berlanjut kepada sifat logaritma yang keempat, yaitu di mana A log X dikali Y sama dengan A log X ditambah A log Y. Mari kita buktikan. Misal A log X sama dengan M, maka ketika diubah menjadi bentuk eksponensial akan menjadi A pangkat M sama dengan X. Begitu juga A log Y sama dengan N, diubah ke bentuk eksponensial akan menjadi A pangkat N sama dengan Y. X dikali Y sama dengan A pangkat M dikali A pangkat N. Karena kita ketahui sendiri X di sini adalah sama dengan A pangkat M dan Y adalah sama dengan A pangkat N. Sehingga ketika A pangkat M dikali A pangkat N akan berubah menjadi A pangkat M ditambah N. Dengan menambahkan konsep log di kedua sisi akan menjadi A log X Y sama dengan A log A pangkat M ditambah N. Nah, pangkat M ditambah N ini bisa dikedepankan sehingga akan menjadi M plus N dikali A log A. Karena A log A sama dengan 1, maka M plus N dikali 1 sama dengan M plus N. Sehingga pada akhirnya A log X dikali Y sama dengan A log X ditambah A log Y. Mari kita bahas salah satu contoh, yaitu yang A, dimana log 5 10 log 5 ditambah 10 log 2 sama dengan 10 log 5 kali 2 sama dengan 10 log 10. Nah, 10 log 10 sama dengan format A log A, yaitu sifat dasar yang pertama ya, sehingga 10 log 10 sama dengan 1. Sifat logaritma yang selanjutnya yaitu A log X per Y sama dengan A log X min A log Y. Mari kita buktikan. Misal A log X sama dengan M, ketika diubah menjadi bentuk eksponensial menjadi A pangkat M sama dengan X. Begitu juga A log Y sama dengan N, diubah ke bentuk eksponensial akan menjadi A pangkat N sama dengan Y. Ketika X per Y sama dengan A pangkat M per A pangkat N, maka A pangkat M dibagi A pangkat N akan berubah menjadi A pangkat M min N. Dengan menambahkan konsep log di kedua sisi akan menjadi A log X per Y sama dengan A log A pangkat M min N. Nah, sama seperti sebelumnya, pangkat M min N ini bisa dikedepankan sehingga akan menjadi M min N dikali A log A. Karena A log A sama dengan 1, maka akan menjadi M min N dikali 1 sama dengan M min N. Karena di sini M sama dengan A log X dan N sama dengan A log Y, maka hasil akhirnya adalah A log X per Y sama dengan A log X min A log Y. Mari kita bahas salah satu contoh, yaitu yang A, dimana A log 15 dimana 3 log 15 per 3 sama dengan 3 log 15 dikurang 3 log 3. Karena kita ketahui bahwa 3 log 3 adalah A log A sama dengan 1, maka 3 log 15 dikurangi 1, itu adalah hasilnya. Beralih kepada sifat yang keenam, yaitu A log X pangkat N sama dengan N dikali A log X. Mari kita buktikan. Misal A log X sama dengan M, A log X sama dengan M, diubah ke bentuk eksponensial akan menjadi X sama dengan A pangkat M. Maka X pangkat N sama dengan dalam kurung A pangkat M dikali N dikali pangkat N. Nah, karena di sini kita ketahui bahwa X adalah sama dengan A pangkat M. Lalu X pangkat N sama dengan A pangkat M dikali N. Dengan menambahkan dengan menambah sifat konsep log di kedua sisi, maka akan menjadi A log X sama dengan A log A M kali N. Nah,
pangkat M kali N ini bisa dikedepankan, sehingga akan menjadi M kali N dikali A log A. Karena A log A sama dengan 1, maka M kali N kali 1 sama dengan M kali N. Nah, karena M di sini adalah A log X, maka pada akhirnya adalah A log X pangkat N sama dengan N dikali A log X. Mari kita bahas salah satu contoh, yaitu contoh yang kedua, di mana 3 log 1/9 sama dengan 3 log 3 pangkat min 2. Nah, pangkat min 2 ini dikedepankan, sehingga akan menjadi min 2 dikali 3 log 3. Karena 3 log 3 sama dengan 1, maka hasil akhirnya adalah min 2 dikali 1. Selanjutnya yaitu sifat yang ketujuh, di mana A log X sama dengan P log X per P log A. Mari kita buktikan. Misal A log X sama dengan M. Ketika diubah menjadi bentuk eksponensial, akan menjadi X sama dengan A pangkat M. P log X sama dengan P log A pangkat M. Nah, karena X kita ketahui di sini bahwa X sama dengan A pangkat M. Lalu P log X sama dengan M dikali P log A. Ini merupakan konsep ini ya, mengedepankan pangkat seperti sifat logaritma yang ke-6, yaitu di mana P log A pangkat M akan sama dengan M dikali P log A. Selanjutnya yaitu P log X sama dengan A log X dikali P log A. Dengan memindahkan P log A ke ruas kiri, ya, sehingga akan menjadi A log X sama dengan P log X per P log A. Mari kita bahas salah satu contoh, yaitu yang nomor 1, di mana 8 log 2 sama dengan 2 log 2 per 2 log 8 sama dengan 1/3. Beralih kepada sifat logaritma yang ke-8, yaitu A log X sama dengan 1/X log A. Dengan bukti A log X sama dengan X log X per X log A. Karena konsep X log X sama dengan A log A, maka hasilnya adalah 1. Ya, X log X sama dengan 1. Sehingga pada akhirnya itu akan menghasilkan A log X sama dengan 1/X log A. Mari kita bahas salah satu contoh, yaitu yang nomor 1, di mana 8 log 2 sama dengan 1/2 log 8 sama dengan 1/3. Berlanjut kepada penerapan logaritma dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, penggunaan seismograf. Ya, seismograf ini alat untuk mengukur gempa. Kekuatan sebuah gempa dapat dicatat oleh sebuah alat yang bernama seismograf dengan menggunakan rumus dasar R sama dengan M per M0, di mana M sama dengan 2,2 ditambah 1,8 log A0. Nah, A0 ini, rumus ini merupakan rumus dasar yang digunakan dalam alat seismograf ya. Penerapan pada seismograf ini merupakan salah satu kegunaan konsep logaritma. Selanjutnya yaitu menghitung derajat keasaman. Nah, ini penerapan yang kedua ya. Fungsi logaritma dapat ditemui penggunaannya di bidang kimia dan sains. Salah satunya yaitu menghitung derajat keasaman yang dinyatakan dalam nilai pH suatu senyawa kimia. Para ilmuwan mendefinisikan potensial hidrogen sebagai berikut. pH sama dengan min log H+. Min log dalam kurung H+. Yang ketiga yaitu menghitung taraf intensitas bunyi. Dalam bidang fisika, fungsi logaritma biasa digunakan dalam menghitung taraf intensitas bunyi atau disingkat TI. TI sama dengan 10 dikali log dalam kurung L per L0. Itu rumus menghitung taraf intensitas bunyi.
Penerapan logaritma dalam kehidupan sehari-hari yang terakhir yaitu dalam bidang listrik. Perhitungan tegangan listrik pada umumnya dinyatakan dengan rumus V sama dengan V0 dikali E pangkat min K kali T. Nah, apabila pernyataan tersebut dinyatakan dalam bentuk T, maksudnya ketika kita mencari waktu ya, maka akan diperoleh T sama dengan log P0 dikurangi log P per K log E. Ya, mungkin cukup sekian pembahasan mengenai konsep logaritma dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.